Hai YouTubers, apa kabar? Saya Adi Wahyu. Mari kita belajar mengenai Object Oriented Programming di PHP. Sebelum kita lanjut ke dalam pemrograman PHP, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu objek dan kelas. Apa itu objek? Dalam kehidupan sehari-hari, kita dikelilingi oleh banyak objek. Misalkan ada mobil, ada motor, ada pohon, dan lain sebagainya. Masing-masing objek itu saling independen, punya ciri khas sendiri, dan juga memiliki tingkah laku yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih gampangnya seperti ini. Ini ada dua mobil, ya, sama-sama Innova. Yang satu warna hitam dan yang satunya lagi warna putih. Kalau kita breakdown lagi, akan seperti ini. Ya, yang sebelah kiri ternyata sudah dimiliki oleh orang dengan nomor plat misalkan B1234 SFW, serinya Innova G-Matic, ukuran bannya misalkan 17 inch, mesinnya bensin. Nah, sudah pasti Innova bisa maju, mundur, dan rem. Sedangkan yang hitam telah dimiliki oleh orang lain juga dengan nomor platnya B5432EFY. Sedangkan tipenya adalah Innova Q-Matic, ukuran bannya 18 inch, dan mesinnya diesel. Dan dia juga bisa maju, mundur, dan rem. Coba kita amatin dari kiri dan tingkah laku dari kedua Innova ini bisa kita kelompokkan ke dalam 3 macam, ya. Yang warna merah, warna biru, dan kotak warna hijau. Bisa kita katakan kotak warna merah adalah identitas, karena setiap objek itu memiliki identitasnya masing-masing yang unik, tidak ada satupun objek yang sama identik. Kemudian yang warna biru itu adalah ciri, bisa juga ciri, properti, atribut, ya. Misal yang pertama misalkan tipenya, ada yang G, ada yang mesinnya matic, ada yang manual, ada yang V, ada yang luxury, dan sebagainya. Begitu juga ukuran peleknya, ada yang 17 inch dan 18 inch. Itu juga bensin, mesinnya ada yang bensin dan diesel. Sedangkan behaviornya atau tingkah lakunya, dia bisa maju, bisa mundur, bisa rem, bisa gas, dan sebagainya. Nyala lampunya, matikan lampunya, buka kap mesin, tutup kap mesin, ya, nyalakan radio, dan sebagainya. Sehingga kita bisa simpulkan objek itu memiliki identitas, dia punya keadaan, status atau kondisi, ya, dan juga tingkah laku. Oke, sederhananya seperti itu. Lalu apa itu kelas? Kelas itu bisa gampangnya adalah blueprint, ya, detail, deskripsi, atau definisi. Jadi kelas itu adalah kita membuat definisi dari suatu objek. Dengan kita mendefinisikan suatu objek, kita bisa membuat banyak objek dari kelas tersebut. Ya, jadi mendefinisikan kelas sekali dan membuat banyak objek dari kelas tersebut. Contohnya ini adalah blueprint dari Innova yang tahun 2015 kemarin, sebelum Innova yang baru, ya. Di sini semua ada ukurannya dan objeknya adalah seperti ini. Ada yang warna putih, ada yang warna abu-abu, ada yang warna hitam, dan sebagainya. Oke, sesederhana itu kita belajar mengenai objek dan kelas. Lalu bagaimana implementasi objek dan kelas di PHP? Ya, kita buka. Tadi saya sudah siapkan di sini, ya. Sudah siapkan, maaf. Preferensinya. Saya punya file bernama mobil.php. Nah, cara mendefinisikan kelas di PHP adalah dengan kita
menyebutkan dengan keyword class, kemudian nama kelasnya. Di sini kita nama kelasnya adalah mobil. Aturan sintak dari kelas di PHP itu saya biasanya mengikuti aturan camel case. Jadi ada huruf besar, huruf kecil, dan ini karena untuk kelas dia huruf pertama dari nama kelas adalah huruf besar, diikuti kurung kurawal buka dan kurung kurawal akhir, dan isi ini adalah berisi kode yang akan kita tuliskan. Nah, sederhana ini. Lalu bagaimana kita membuat objek dari kelas mobil? Sederhana, kita buat variabel objeknya dulu. Misalkan namanya Toyota, objek Toyota, sama dengan new, nama kelasnya mobil, lalu tanda kurung buka tutup. Nah, jadi yang baris 345 adalah definisi dari kelas mobil, dan baris ke-7 adalah kita membuat objek Toyota dari kelas mobil. Sederhana ini. Oke. Lanjut. Tadi seperti kita pelajari sebelumnya, bahwa di kelas itu memiliki properti. Ya, bagaimana kita mendefinisikan properti di dalam kelas? Cara mendefinisikan sama seperti kita mendefinisikan variabel pada umumnya, hanya saja khusus di kelas ini kita tambahkan keyword public. Apa itu public? Akan kita pelajari selanjutnya. Untuk sementara kita gunakan dulu kodenya. Public. Nah, misalkan saya udah siapkan kodenya di sini. Ya, kita di sini punya 3 properti. Pertama tipe, warna, dan ada airbag. Oke. Nah, setelah kita mendefinisikan properti dari kelas mobil, bagaimana kita memberikan value atau nilai ke dalam properti tersebut. Nah, cara sederhananya adalah menggunakan tanda panah, strip panah ya, strip lebih besar. Di sini kita telah mendefinisikan, telah membuat objek Toyota, istilahnya initiation, membuat objek dari kelas mobil Toyota. Berarti kita telah memiliki objek Toyota. Misalnya kita ingin memberikan nilai tipe seperti ini. Tipe sama dengan Innova G Matic. Kemudian kita berikan warnanya misalkan hitam ya. Dan terakhir tentu Innova sudah memiliki airbag. Nah, di sini selain kita mendefinisikan properti ada airbag, kita langsung berikan nilai dari ada airbag berupa boolean yang nilainya true atau benar. Jadi kita tidak perlu definisikan ulang nilai dari ada airbag. Kita dump var dump objek Toyota. Oke, bagaimana hasilnya? Nah, di sini saya sudah siapkan, sudah saya install PHP di Ubuntu Linux.
kita list. Nah, di sini ada file mobil.php dan saya juga telah menginstal PHP CLI. Jadi tidak perlu menjalankan kode PHP di browser, cukup dari command line atau dari prompt. Perintahnya adalah php mobil.php. Ya, kita vardam. Nah, ini dia. Ini adalah objek dari Toyota. Ya, dia ternyata kelasnya ada mobil, tipenya, dan ini adalah value dari tipe, yaitu Innova G-Matic. Warnanya hitam dan ada airbag, ini nilainya true. Nah, oke. Lalu bagaimana kita mengambil value dari properti objek Toyota? Caranya juga gampang. Karena dia sudah diberikan nilai, kita juga tinggal panggil saja tipe dan warnanya, berikut ada airbagnya. Echo, ya, Toyota tipe, kemudian sudah tipe adalah warnanya, ya. Terus kita cek if kita pengen tahu apakah Innova ini sudah memiliki airbag atau belum. If Toyota ada airbag true, maka kita cukup tulis echo sudah memiliki airbag. Else, jika tidak, echo belum memiliki airbag. Nah, jadi yang pertama kita ada instantiation atau membuat objek dari kelas mobil, kemudian kita memberikan value kepada properti yang ada di objek Toyota, ya, dari kelas mobil. Terus kita ingin melihat apa sih isi dari objek Toyota. Nah, kemudian setelah kita memberikan value atau nilai ke dalam propertinya, kita bisa panggil properti tersebut dengan perintah, cukup dengan perintah echo. Nah, ini lalu kita lihat hasilnya di command line. PHP mobil.php. Nah, ini dia. Toyota Innova G-Matic, warnanya hitam dan sudah memiliki airbag. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menambahkan satu objek lagi? Misalkan Suzuki. Ya, ini kita mendefinisikan objek Suzuki dari kelas mobil yang tipenya adalah R3G manual, warnanya silver, dan dia belum memiliki airbag. Nah, kita juga cukup seperti ini ya. Kita copy paste saja. Kita ganti variabel objek Toyota menjadi Suzuki. Nah, simpel ini. Mari kita run aplikasinya. Nah, ya, jadi dari sebuah kelas mobil
kita sudah memiliki dua objek, yaitu objek Toyota dan objek Suzuki. Tadi kita sudah belajar bagaimana memberikan value atau nilai ke dalam properti dari kelas. Sekarang bagaimana kita membuat metode atau membuat function ya atau behavior dari kelas mobil. Seperti contoh yang tadi, ini adalah property. Nah, sekarang kita buat metodenya. Untuk saat ini juga untuk mendefinisikan sintak dari metode adalah public function, kemudian namanya kita juga mengikuti camel case ya. Tadi ini ada airbag juga camel case, cuman kalau untuk yang properti pertamanya huruf kecil dulu, kata kedua huruf besar yang huruf pertamanya juga, dan seterusnya seperti ini. Ini seperti punggung onta ya, maka disebut camel case. Function misalnya tadi ada maju, kemudian mundur, kemudian gas, rem, terakhir misalkan ngebel ya. Kita nah ini dia. Pertama kita maju cukup return mobil maju ke depan. Mundur belakang. Melaju cepat. Berhenti. Ini sederhana aja. Tin. Oke. Nah, cara memanggilnya gimana? Sederhana juga, sama seperti dengan kita memanggil property. Echo Toyota gas. Akibat gas dia bisa maju. Kemudian dia rem. Terakhir dia bel. Sederhana seperti ini. Sama untuk yang Suzuki. Kita ganti. Oke, sekarang kita lihat outputnya. Ups, maaf, salah. Ada error di line 1. Undefined property maju. Maju.
Oke, salah di mana saya? Oke, ternyata tidak perlu pakai tanda kutip ya. Oke, ini juga berarti. Ya, lagi. Ya, jadi kita punya dua objek yang komplit. Dua-duanya memiliki properti dan dua-duanya memiliki metode. Saya ulangi lagi. Di sini kelas mobil, propertinya ada 3, tipe, warnanya apa, apakah dia memiliki fitur airbag, kemudian metodenya adalah dia maju, mundur, gas, rem, dan bel. Dari kelas mobil ini saya membuat dua objek, yaitu objek Toyota dan objek Suzuki. Kita definisikan dulu value nilai dari masing-masing propertinya. Kita tinggal panggil juga ya, ini kita memberikan nilai, kemudian kita panggil, kemudian kita panggil juga untuk yang metodenya ya. Toyota gas, kita lihat di sini ya, mobil melaju cepat, kemudian maju berarti dengan dia saya menginjak gas, mobil tentunya akan maju ke depan, di rem mobil berhenti, dan mobil Toyota bel ya, tin ya. Kemudian untuk yang mobil Suzuki, dia tipenya R3G manual, warnanya silver, dan dia belum memiliki airbag. Dia juga sama, bisa maju ke depan, berhenti, dan mengebel ya. Semoga konsep dasar mengenai objek dan kelas bisa dimengerti dengan mudah, kemudian bisa menerapkannya juga ke dalam PHP secara sederhana. Terima kasih, sampai jumpa di screencast berikutnya.